Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru hari ini. Minggu demi minggu, hari demi hari sudah berlalu. Dan hari ini kita memasuki minggu yang baru. Presiden baru telah dilantik dan kita sudah punya presiden yang baru. Kita punya wakil presiden yang baru dan kita punya menteri yang banyak yang akan menjadi kabinet di pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan nanti tanggal 27 November kita juga akan punya gubernur yang baru, kita punya wali kota yang baru, kita punya bupati yang baru di tempat di mana kita berada. Ada 37 provinsi yang melakukan pemilihan umum secara serentak. Harusnya 38 tapi DIY tidak ada pemilihan karena gubernurnya adalah seorang sultan. Di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia akan berganti bupatinya, berganti wali kotanya. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin yang baru ini adalah orang-orang terbaik, takut akan Tuhan, dan memimpin daerahnya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Mereka memimpin dengan kepemimpinan yang terbaik, sehingga kota demi kota, provinsi demi provinsi menjadi sejahtera karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik. Hari ini kita masuki minggu yang di ujung bulan Oktober. Kita akan lambat laun kita akan tinggalkan minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kita akan memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan kita akan memasuki tahun 2025. Wow, sangat cepat sekali. Ya, tanpa terasa kita semakin menua ya, saudara. Dan bukan semakin menua saja, tapi umur juga semakin pendek. Karena semakin tua berarti umur semakin pendek. Tapi toh kita selalu dihibur dengan lagu ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Dan berharap memang Tuhan memberkati kita dengan umur yang panjang supaya kita tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan bergeser dari satu perikop kepada perikop yang lain. Hari ini kita belajar menjadi Tuhan yang baik. Tuhan yang baik ya dia. Ya, Tuhan yang baik. Nanti setelah dia akan bantu kita membaca bagian dari Ulangan 15 ayat 12 saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk presiden dan wakil presiden dan kabinet yang akan mendampingi mereka dan juga persiapan pemilu yang akan datang tanggal 27 November. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan anugerah Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini, minggu ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Silahkan adik. Ulangan 15 ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah saudara, dalam konteks yang kita renungkan ini, konteksnya budak ya saudara ya. Konteks budak, bukan sebagai seorang yang bekerja seperti Eliezer. Ya, kalau Eliezer adalah hamba yang melayani Abraham. Bisa jadi konteksnya adalah juga budak, tetapi
Eliezer sendiri tidak pernah disebut sebagai budak, tapi hamba yang melayani, yang bekerja, pembantu dari Abraham. Nah, orang budak dengan seorang yang bekerja bukan sebagai budak, ini hukumnya berbeda. Tapi kalau ada orang pada masa itu, pada konteks itu masih banyak budak yang diperjualbelikan. Kalau ada seorang laki-laki Ibrani, ada seorang perempuan Ibrani menjual dirinya supaya bisa mengganti untuk membayar kebutuhan hidupnya, maka batasan mereka menjadi seorang budak adalah 6 tahun lamanya. Tahun ke-7 harus dibebaskan, harus dilepaskan, supaya orang yang menjadi budak tidak selalu hidup sebagai seorang budak. Tapi kalau dia berkata, aku ingin mengabdikan diri kepada Tuhan seumur hidupnya, maka orang ini harus diberi tanda, yaitu ditindik telinganya. Oleh karena itu, kalau saudara membaca ayat 17, maka di sana dikatakan, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Jadi dia diberi tanda bahwa ini adalah seorang budak untuk selama-lamanya dengan ditindik telinganya. Kalau seorang budak tidak memiliki tindik di telinganya, maka itu berarti bukan budak seumur hidupnya atau selama-lamanya. Kalau seorang budak tidak memiliki tindik di telinganya, maka batasannya adalah 6 tahun dia bekerja, maka pada tahun yang ke-7 dia harus dilepaskan. Saudara, itu hukum budak yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tapi menarik, saudara, kepada mereka yang menjadi budak dan setelah 6 tahun bekerja, maka pada tahun yang ke-7 harus dilepaskan. Dan ketika mereka dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan, maka mereka harus diberkati, mereka harus dibekali, mereka harus diberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan hanya pas-pasan, tapi berkelimpahan. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi budak lagi. Supaya mereka bisa hidup sejahtera sebagai orang merdeka dan tidak lagi menjual diri mereka untuk menjadi budak yang kedua kalinya. Supaya mereka bebas dan bisa mencukupkan diri dengan baik. Oleh karena itu, seorang tuan yang baik harus memberi bekal kepada mereka. Kalau saudara perhatikan, saudara, apa saja yang diberikan seorang tuan yang baik kepada budaknya. Dikatakan, saudara, kambing dombamu. Diberi kambing domba. Bukan hanya diberi kambing domba, tapi diberi dari tempat pengirikan. Ini berarti ada anggur di sana. Ini berarti ada gandum di sana. Ini berarti bisa ada jelai di sana. Dari tempat pemerasanmu. Ini juga bisa berarti ada gandum di sana. Ada anggur di sana. Ada minyak zaitun di sana. Dan ada barang-barang yang lain yang bisa diberikan. Dan dikatakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Itulah yang diberikan kepada para budak yang telah dibebaskan. Coba perhatikan Keluaran 21 ayat 3 sampai 4, adik. Keluaran 21 ayat 3 sampai 4. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan,
maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Saudara, ada berkat yang diberikan sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau tuannya memberi, maka tuannya yang memiliki. Tapi kalau budak itu yang memiliki, maka budak itu dibebaskan dari semua yang dia punya. Dan Alkitab berkata, berikanlah itu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Coba perhatikan ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu. Apa dikatakan? Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, harus kau berikan kepadanya. Saudara, ketika kita diberkati, maka kita bisa memberi berkat kepada mereka. Sesuai dengan berkat bukan berarti equal, bukan berarti sama, diberikan semua, tidak. Tetapi sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Kalau diberikannya gandum, berikanlah gandum. Kalau diberikan anggur, berikanlah anggur. Kalau diberkati kambing domba, berikanlah kambing domba. Kalau kau diberkati emas dan perak, berikanlah emas dan perak. Kalau kau diberkati dengan uang yang berlimpah, berikanlah uang kepada mereka. Jadi sesuai dengan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, berikanlah itu kepada mereka. Kenapa hukum ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel diingatkan, dulu kamu itu budak. Dulu kamu itu budak di negeri orang. Dan Tuhan membebaskan engkau, memerdekakan engkau. Ketika engkau dimerdekakan, engkau dibekali dengan banyak kekayaan yang berlimpah-limpah dari Mesir. Ada kambing domba, ada lembu sapi, bahkan mungkin ada unta di sana. Ada emas perak, ada kain kirmisi, dan kekayaan-kekayaan yang lain yang mereka bawa keluar ketika mereka meninggalkan perbudakan. Saudara, ketika kita dibebaskan, dilepaskan dari semua perbudakan, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita beroleh kemurahan Tuhan. Dulu kita ini terikat oleh dosa. Kita ini terikat dengan hukum dosa, yaitu maut, binasa, tidak ada kehidupan yang kekal. Tetapi oleh karena Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa atas hidup kita, dari ikatan dosa, dari hukum dosa, yaitu maut, maka hari ini kita beroleh anugerah, kita beroleh kemurahan. Kalau kita beroleh kemurahan dari Tuhan, maka seharusnya kita juga beroleh memberikan, membagikan kepada orang-orang dengan murah hati. Ada kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah menganggap kemurahan Tuhan itu sebagai sebuah kemurahan yang limpah dalam kehidupan kita. Sehingga ada orang-orang itu tidak bisa bermurah hati terhadap pekerjaan Tuhan. Tidak bisa bermurah hati dengan semua hal yang ada di hadapannya. Dia selalu berkata, dulu aku budak, maka aku akan perlakukan kamu sebagai budak. Dulu aku miskin, maka aku akan perlakukan kamu sebagai orang miskin. Dulu aku menderita, maka aku perlakukan kamu dengan penderitaan yang sama. Dulu aku ditekan oleh dosen, sekarang aku jadi dosen, aku tekan kamu. Aku diperlakukan seperti ini oleh dosenku, maka aku perlakukan muridku, mahasiswaku dengan cara yang sama. Saudara, orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang yang tidak pernah merasakan kemurahan hati. Karena dia ingin setiap orang mengalami hal yang sama seperti yang pernah dia rasakan. Penderitaan yang sama seperti yang dia alami. Situasi yang buruk yang sama dia terapkan kepada orang lain. Saudara, Tuhan ingin supaya
umat Tuhan ingat, dulu engkau budak, tapi dibebaskan Tuhan. Maka sekarang dengan seorang budak pun engkau harus punya kemurahan hati. Memang ukurannya sangat berbeda, tetapi Tuhan mengingatkan tentang hukum Sabat. Bahwa tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Orang dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan perbudakan. Dan yang kedua, kalau mereka ingin menjadi budak selama-lamanya, maka orang itu harus diberi tanda. Dia harus mengabdi kepada tuannya selama-lamanya. Saudara, Paulus berkata, aku ini dulosnya Tuhan. Aku ini budaknya Tuhan. Dengan kata lain, Paulus adalah hambanya Tuhan. Ada orang-orang yang ingin mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Karena kemurahan dari tuannya yang diberikan kepadanya. Kita telah beroleh kemurahan dari Tuhan. Kita beroleh anugerah. Sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari hukum dosa, yaitu maut, kebinasaan kekal. Karena semua karena kemurahan Tuhan. Sekarang kita menjadi orang merdeka. Apakah kita ingin lepas dari Tuhan kita yang telah bermurah hati kepada kita? Maka seharusnya sama seperti Paulus, kita menjadi hamba Tuhan seumur hidup kita. Kita harus memutuskan sebuah keputusan. Karena kalau kita pergi meninggalkan Tuhan kita, maka kita terpisah dari Tuhan kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan kita, maka kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan kita. Sekarang Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dari belenggu dosa, dari hukum dosa, yaitu maut dan kebinasaan. Kalau kita keluar dari Tuhan kita menjauh dari Tuhan kita, mungkin kita akan jatuh lagi, terjebak dalam berbagai macam perbudakan yang lainnya. Kita bukan hanya menjadi budak dosa, tapi juga menjadi budak hawa nafsu. Kita menjadi budak kedagingan. Kita menjadi budak yang lainnya. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku ingin mengabdi kepadamu. Engkau yang telah membebaskan aku, melepaskan aku, memerdekakan aku dari perbudakan, dari kutuk dosa, dari kematian kekal. Sekarang aku ingin mendedikasikan hidupku kepadamu seumur hidupku. Mengabdi kepada Tuhan, menjadi hambanya, menjadi budaknya selama-lamanya. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi hambanya, bukan hanya sementara, tapi Tuhan ingin kita menjadi hambanya selama-lamanya. Kita mengabdi kepada Tuhan selama-lamanya. Kita menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan melayani Tuhan hanya sementara. Jangan mengambil keputusan melayani Tuhan karena euforia. Karena saudara sudah dilepaskan, dibebaskan. Tapi mari kita belajar supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setulus-tulus hati sampai seumur hidup kita. Sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak terbatas orang-orang yang sekolah Alkitab, sekolah teologi. Tapi hamba Tuhan, semua kita disebut sebagai hamba Tuhan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam banyak bidang pelayanan. Dan percayalah, semua kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi hamba Tuhan untuk selama-lamanya. Karena ketika kita menjadi hamba Tuhan selama-lamanya, kita berada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 18 berkata, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu
akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Ketika seseorang bermurah hati, maka Tuhan memberkati kita. Ketika kita punya kemurahan hati, Tuhan akan memberkati kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan sebagai hambanya, maka hidup kita dijamin oleh Tuhan selama-lamanya. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya. Hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita belajar dua hal. Yang pertama, bermurah hatilah kepada orang-orang yang bekerja dengan saudara. Bermurah hatilah kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di antara saudara. Yang kedua, kita belajar, mari kita menjadi hamba Tuhan selama-lamanya. Dua-duanya akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bermurah hati, maka kita akan menikmati kemurahan hati, kemurahan daripada Tuhan. Tapi ketika kita melayani menjadi hamba Tuhan, kita bukan hanya diberkati, tapi juga Tuhan akan menjadi Tuhan yang baik atas hidup kita. Tuhan yang baik atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan membawa kami untuk belajar bermurah hati kepada mereka yang bekerja kepada kami. Bermurah hati kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan sekitar kami. Tapi kami juga boleh belajar menjadi hamba selama-lamanya. Menjadi pelayan Tuhan selama-lamanya. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dua-duanya akan terima kemurahan. Dua-duanya akan terima berkat. Dan kami bersyukur karena hidup kami dijamin dan diberkati Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati anugerah berkat Tuhan. Happy Monday, you are blessed.